Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Yopi Malagula selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa semua. Saya Iva Laili Mutrifah dengan NIM 858995509 Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro 3B, yaitu mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya di 3A. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tahapan atau kerangka penyusunan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Yang pertama, identitas. Penyusun saya sendiri, Iva Laili Mutrifah, sekolah SDN 05 Tanjung Rejo, mata pelajaran yang saya pilih Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester ganjil. Bab pengolahan sampah, topik yang digunakan mengelola sampah anorganik sebagai upaya pelestarian lingkungan. Untuk alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa, yang mana setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan mengolah sampah anorganik sebagai bentuk sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dan jenis sampah anorganik. 2. Menyebutkan dampak sampah anorganik terhadap lingkungan. 3. Mengidentifikasi bahan anorganik di sekitar lingkungan yang berpotensi sebagai polutan yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan dengan baik. 4. Menjelaskan langkah-langkah pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan atau produk ramah lingkungan. 5. Melakukan praktik sederhana pengolahan sampah anorganik. 6. Menyajikan hasil ide atau solusi dari permasalahan sampah anorganik di lingkungan sekitar dengan jelas dan runtut. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi yang akan dibahas mencakup 1. Pengertian sampah anorganik. 2. Jenis-jenis sampah anorganik. 3. Dampak sampah anorganik terhadap lingkungan. 4. Manfaat pengolahan sampah anorganik. 5. Proses pengolahan sampah anorganik. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Penggunaan model PBL sangat efektif dalam pembelajaran karena menempatkan siswa pada masalah lingkungan nyata, yang mana dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan solusi kreatif, serta dapat mempraktikkan langsung keterampilan daur ulang untuk mengurangi pencemaran. Serta metode pembelajaran yang digunakan meliputi pengamatan, diskusi, praktik langsung atau eksperimen, dan presentasi. Penggunaan model ini telah disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 5. Selanjutnya, media dan sumber pembelajaran. Media yang saya gunakan pada pembelajaran ini meliputi gambar jenis sampah, video pengolahan sampah, laptop, sampah anorganik, gunting, pinset dan solatip, LKPD, lembar kerja peserta didik. Serta sumber yang saya gunakan sebagai pendukung pembelajaran terdiri dari 1. Buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5. 2. Video YouTube yang berjudul Ide Kreatif dari Barang Bekas menggunakan kembali gelas plastik minuman dengan link yang sudah saya cantumkan. 3. Lingkungan sekitar. 4. PPT materi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah pendahuluan yang dilaksanakan selama 10 menit. Tahap orientasi, guru memberi salam dan berdoa bersama dipimpin ketua kelas. Guru mengecek kehadiran dan kondisi kesiapan siswa. Tahap apersepsi, guru bertanya dengan mengaitkan masalah lingkungan nyata siswa. Tahap motivasi dan tujuan, guru memutar video atau menunjukkan gambar penumpakan sampah anorganik di lingkungan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat kegiatan, yaitu agar siswa mampu mengolah sampah anorganik untuk mendukung pelestarian lingkungan. Guru membangun motivasi dengan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap bumi. Kegiatan kedua adalah kegiatan inti yang dilaksanakan selama 50 menit. Fase pertama, orientasi pada masalah atau mengamati.
Pada fase pertama, siswa mengamati contoh sampah anorganik yang dibawa dari rumah atau sekolah, seperti botol plastik bekas. Kemudian, guru menjelaskan konsep dasar tentang pengertian, jenis, dan dampak sampah anorganik terhadap lingkungan. Fase kedua, mengumpulkan informasi. Pada fase kedua, siswa bertanya masalah lingkungan akibat sampah anorganik yang tidak dikelola. Fase ketiga, mengorganisasi peserta didik. Pada fase ketiga, siswa dibagi dalam 5 kelompok, masing-masing 4-5 orang. Kemudian, guru membimbing siswa melakukan praktik pembuatan kerajinan sederhana dari botol plastik, misalnya membuat pot bunga atau tempat pensil. Fase keempat, menyajikan hasil. Pada fase keempat, tiap kelompok mempresentasikan hasil kerajinan dan menjelaskan manfaatnya bagi lingkungan. Fase kelima, evaluasi. Pada fase kelima atau terakhir, guru memberikan umpan balik dan memperkuat konsep pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah anorganik. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan bahwa pengolahan sampah anorganik dapat mengurangi pencemaran dan memiliki manfaat nilai jual. Kegiatan ketiga adalah penutup yang dilaksanakan selama 10 menit. Tahap refleksi, guru memberikan refleksi dengan pertanyaan, misalnya, apa manfaat nyata dari pengolahan sampah anorganik bagi kehidupan kita? Kemudian siswa menuliskan komitmen pribadi, misalnya, saya akan memisahkan sampah anorganik dan mengolahnya menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tahap kesimpulan, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Tahap tindak lanjut, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif. Guru menyampaikan tugas lanjutan dengan membuat contoh daur ulang lainnya dan rencana tindak lanjut pengolahan sampah di sekolah. Terakhir, penutup dengan doa bersama dan salam. Selanjutnya, penilaian. Jenis dan teknik penilaian yang digunakan pada pembelajaran ini meliputi pengetahuan yang didapat dari tes tulis, sikap yang didapat dari observasi, keterampilan yang didapat dari dengan menilai produk yang dihasilkan. Rubrik penilaian keterampilan terdiri dari aspek kreativitas, kerapihan, dan manfaat hasil karya. Selanjutnya, tindak lanjut. Pada tahap ini, hasil kerajinan daur ulang sampah digunakan untuk hiasan atau barang yang bermanfaat di sekolah. Siswa membuat karya lain dari bahan bekas sebagai tugas proyek mandiri di rumah atau sekolah. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Guru memberikan bimbingan dan pendampingan tambahan pada siswa yang belum memahami materi. Terakhir, ada lampiran, contoh LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini sudah tertera beberapa contoh soal untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa yang dikerjakan secara berkelompok. Demikian presentasi rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga RPP ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.